Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barika Fifula, mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2020 kelas F. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ringkasan materi yang sebelumnya telah diberikan oleh Bapak Dr. Mustari Lamada SPD MT. Baik, kita masuk topik. Topik yang akan kita bahas yaitu hardware komputer. Pada topik ini terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama, perangkat keras komputer. Yang kedua, perangkat keras input dan output. Yang ketiga, proses pada perakitan komputer. Baik, kita langsung saja masuk ke topik yang pertama, yaitu perangkat keras komputer. Oke, kita akan bahas tentang perangkat keras. Perangkat keras adalah bagian dari material komputer. Komponen ini mempunyai massa dan akan diinstalasi dengan obeng. Setiap perangkat keras memiliki garansi. Selanjutnya, perangkat lunak. Perangkat lunak adalah kebalikan dari perangkat keras, yakni bagian yang non-material dari komputer, seperti BIOS, sistem operasi, dan program-program. Batasan antara perangkat keras dan perangkat lunak akan sedikit tidak terlihat kalau kita berbicara mengenai firmware. Karena firmware ini adalah perangkat lunak yang dibuat ke dalam perangkat keras. Supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus dibentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Secara umum, sistem ini sendiri terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Baik, selanjutnya di sini kita bisa melihat 3 kunci utama dari perangkat keras komputer. Yang pertama, unit pemrosesan sentral atau Central Processing Unit, disingkat CPU atau bisa disebut juga prosesor. Yang kedua, memori ROM dan RAM. Yang ketiga, input dan output. Oke, selanjutnya kita dapat melihat beberapa bagian-bagian dari perangkat keras komputer. Baik, ada 11 bagian. Yang pertama, prosesor. Yang kedua, motherboard atau mainboard. Yang ketiga, RAM atau random access memory. Yang keempat, VGA atau video graphics array card. Yang kelima, hard disk drive atau HDD. Yang keenam, floppy disk drive atau FDD. Yang ketujuh, CD-ROM atau DVD-ROM drive. Yang ke-8, network adapter. Yang ke-9, sound card dan speaker. Yang ke-10, power supply dan UPS. Dan yang ke-11, casing. Baik, selanjutnya kita akan ke pokok pembahasan berikutnya, yaitu perangkat keras input atau output. Yang pertama kita bahas di sini adalah prosesor. Mikroprosesor atau biasa disebut dengan prosesor adalah otak dan merupakan bagian utama komputer yang mengatur kerja sebuah komputer. Artinya, seluruh aktivitas sebuah komputer dikontrol dan diperintah dari prosesor. Prosesor lebih dikenal dengan jenis dan kecepatan getar atau clock speed-nya. Ada beberapa jenis dan model prosesor sesuai dengan nama yang diberikan oleh pembuatnya. CPU, singkatan dari Central Processing Unit, menunjuk ke bagian dari perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan instruksi dan data yang terdapat dalam perangkat lunak. Istilah yang lebih umum prosesor kadangkala digunakan untuk menunjuk ke CPU. Mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu, seringkali dalam sebuah paket chip tunggal. Sejak pertengahan 1970-an, mikroprosesor chip tunggal ini telah menjadi umum dan penting dalam implementasi CPU. Di sini kita dapat melihat contoh gambar dari perusahaan besar prosesor. Di sini kita dapat melihat bahwa terjadi persaingan ketat antara Intel dan AMD. Baik, selanjutnya motherboard. Motherboard atau biasa disingkat dengan MB adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen lain, sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Motherboard dibedakan atas bentuk dan layout sirkuitnya yang biasa disebut dengan form factor. Dari bentuknya, motherboard biasa dibedakan menjadi 2, yaitu model desktop seperti yang kita bisa lihat pada gambar dan model tower. Model desktop ini mengusung tema, bukan tema sih. Dia pokoknya CPU-nya dia di belakang layar. Dia di dalam satu desktop itu udah tersedia semua. CPU-nya tidak terpisah. Dia di dalam satu layar. Berbeda dengan tower yang CPU-nya terpisah dari monitor atau layar. Kemudian menurut form factor-nya, motherboard dibedakan atas 2, yaitu yang ATX dan non ATX. Pada motherboard ATX, konektor input-output seperti mouse, keyboard, printer, USB dan sebagainya direkatkan menjadi satu pada motherboard. Sedangkan pada motherboard non-ATX, konektor input dan outputnya merupakan modul terpisah yang dipasangkan pada slot-slot yang tersedia di motherboard. Oh ya, ATX sendiri mempunyai kepanjangan Advanced Technology Extended.
Baik, selanjutnya kita akan membahas soal Random Access Memory atau bisa disingkat RAM. RAM adalah memori utama sebuah PC. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dan mengeluarkan data yang diminta oleh prosesor. Alur data yang disimpan dan dikeluarkan dari RAM sangat dinamis dan berkecepatan sangat tinggi. RAM adalah tempat penyimpanan data jangka pendek, sehingga komputer tidak perlu selalu mengakses hard disk untuk mencari data. Jumlah RAM yang lebih besar akan bantu kecepatan PC. Namun perlu diingat, untuk mendapatkan PC yang stabil atau membuat PC yang stabil, harus diperhatikan RAM, motherboard, dan ROM-nya. Percuma jika mengupgrade RAM saja atau meningkatkan RAM terus, namun sisanya tidak terurus. Itu tidak akan membantu untuk membuat komputer yang sangat cepat, karena komputer akan menjadi bingung dan tidak terjadi kesingularitas dari komputer yang kita telah buat. Kemudian RAM juga adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak mempedulikan letak data tersebut dalam memori. Terdapat dua jenis RAM. Yang pertama, SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. Yang kedua, RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang VGA atau Video Graphic Area Card. VGA card adalah alat yang berfungsi untuk mengirimkan data-data visual atau gambar ke monitor sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Di sini terdapat beberapa perusahaan besar VGA. Yang pertama ada Nvidia, yang kedua ada AMD. Selanjutnya kita melangkah ke hard disk drive atau biasa disebut HDD. Hard disk merupakan komponen vital dalam sebuah PC. Karena pada komponen inilah semua data-data dan aplikasi yang ada di PC disimpan. Terdapat dua jenis dari hard disk drive. Yang pertama ATA atau IDE. ATA merupakan singkatan dari Advanced Technology Attachment. Kemudian IDE merupakan singkatan dari Integrated Drive Electronics. Kemudian ada SCSI, Small Computer System Interface. Selanjutnya floppy disk drive. Floppy disk drive atau yang biasa disingkat dengan FDD ini adalah alat untuk membaca dan menuliskan data yang tersimpan dalam sebuah floppy disk atau disket. Kita bisa melihat pada gambar, floppy disk drive adalah yang di belakang sana, yang kayak DVD itu loh. Kemudian disknya itu yang di bawah. Kita bisa melihat yang berbentuk kotak itu, kotak lempengan-lempengan itu. Nah, itu adalah disknya yang dikasih masuk ke floppy disk drive yang di belakang. Baik, selanjutnya kita memiliki compact discrete only memory drive dan digital versatile discrete only memory drive atau bisa singkat CD-ROM dan DVD-ROM. CD-ROM atau DVD-ROM drive adalah alat untuk membaca data dari media CD atau DVD. Karena bersifat ROM atau read only memory, alat ini hanya mampu membaca data saja. Kita di sini bisa melihat contoh gambar dari CD-ROM dan DVD-ROM. Memang sekilas mereka tampak sama. Iya memang sih. Mereka memang ya bentuknya sama, desainnya sama, mirip-mirip gitu kayak kembaran. Tapi keduanya memiliki fungsi yang jauh berbeda. Mohon maaf, sebenarnya fungsi mereka itu mirip ya, tapi mereka membaca hal yang berbeda. Satunya membaca CD, satunya membaca DVD. Oke, selanjutnya kita memiliki network adapter yang memiliki beberapa nama seperti contohnya NIC, Network Interface Card, kemudian LAN, Local Area Network Card, dan Ethernet Card. Ini adalah alat yang memungkinkan komputer untuk bertukar data dan sumber daya lainnya satu sama lain. Misalnya pemakaian printer bersama-sama. Network adapter ini dikelompokkan berdasarkan kecepatan transfer datanya. Seperti Ethernet yang 10 bit per second, kemudian Fast Ethernet 100 bit per second, kemudian Gigabit Ethernet yang 1000 bit per second. Oke, selanjutnya sound card dan speaker. Sound card juga biasa disebut dengan audio card. Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh user melalui speaker yang dihubungkan dengan sound card tersebut. Di sini kita dapat melihat beberapa contoh gambar sound card dan juga rangkaiannya. Kemudian power supply dan uninterruptible power supply atau biasa disingkat UPS. Power supply adalah komponen PC yang mengatur suplai listrik
ke komponen di dalam PC tersebut. Selain power supply, dikenal pula komponen yang bernama UPS atau Uninterruptible Power Supply. Alat ini merupakan alat yang berdiri sendiri di luar PC yang berguna untuk menyuplai tenaga listrik tanpa berhenti, meskipun sumber listrik sedang mati. Ini kemungkinan dan dimungkinkan juga karena UPS memakai baterai cadangan untuk menyuplai listrik ke PC di saat sumber listrik mati. Pada saat listrik hidup, UPS akan secara otomatis mencharge baterainya atau mengisi baterainya untuk digunakan saat listrik mati. UPS ini sangat berguna bagi penggunaan komputer karena komponen di dalam PC sangat rentan dengan input sumber daya listrik yang tidak stabil. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang mouse. Karena berbentuk seperti seekor tikus, alat ini disebut dengan mouse. Sebenarnya, alat ini adalah komponen input yang memungkinkan pointer bergerak ke segala arah. Alat ini mempunyai bola untuk menggerakkan pointer dan dilengkapi dengan minimal 2 tombol untuk melakukan clicking, yaitu tombol kiri untuk left click dan tombol kanan untuk right click. Klik kiri untuk mengeksekusi sebuah poin yang ditunjuk oleh pointer, sedangkan klik kanan untuk memunculkan menu yang berhubungan dengan poin yang ditunjuk oleh pointer. Saat ini berkembang mouse yang tidak menggunakan bola untuk menggerakkan pointer, tetapi menggunakan teknologi optik yang berwujud sinar infrared. Optik akan menangkap bayangan benda yang berada di bawah mouse dan menampilkannya dalam bentuk gerakan pointer saat mouse digerakkan. Kemudian berkembang lagi, saat ini juga terdapat beberapa mouse, sudah banyak sih sebenarnya, yang sudah tidak menggunakan kabel tapi menggunakan USB dengan tanpa menggunakan kabel, tapi dia menggunakan seperti sinyal yang menghubungkan mouse dengan laptop atau komputer menggunakan USB. Baik, selanjutnya kita memiliki beberapa aksesoris dari perangkat keras komputer yang sebenarnya tidak wajib dimiliki tapi sangat penting dan memiliki fungsi yang sangat membantu. Yang pertama adalah scanner. Scanner adalah alat yang berfungsi untuk mencitrakan sebuah foto atau benda 3 dimensi ke dalam wujud sebuah file gambar digital, sehingga kita dapat melakukan editing gambar dengan aplikasi image editor seperti Photoshop, Corel, dan sebagainya. Alat ini hanya aksesoris saja dan tidak harus ada dalam sebuah PC. Kemudian aksesoris selanjutnya ada barcode reader. Barcode reader berfungsi untuk memasukkan data ke dalam PC dari sumber data yang berbentuk barcode. Alat ini hanya aksesoris saja, tidak harus ada dalam sebuah PC. Baik, ke bagian perangkat keras komputer yang terakhir, yaitu monitor. Monitor adalah komponen untuk menampilkan apa yang sedang diproses PC dalam sebuah visual, sehingga kita dapat dengan mudah memahaminya. Monitor diproduksi dengan menggunakan 2 jenis teknologi yang berbeda, yaitu monitor yang menggunakan tabung CRT atau cathode ray tube dan monitor yang menggunakan LCD atau liquid crystal display. Monitor LCD berbentuk lebih tipis dan lebih mahal harganya, sedangkan monitor CRT lebih murah namun lebih besar bentuknya. Baik, pokok pembahasan selanjutnya yaitu proses pada perakitan komputer. Terdapat 10 proses. Yang pertama, penyiapan motherboard. Yang harus dilakukan adalah memeriksa buku manual motherboard untuk mengetahui posisi jumper untuk pengaturan CPU speed, speed multiplier, dan tegangan masukan ke motherboard. Atur setting jumper sesuai petunjuk. Kesalahan mengatur jumper tegangan dapat merusak prosesor. Selanjutnya, memasang prosesor. Prosesor lebih mudah dipasang sebelum motherboard menempati casing. Cara memasang prosesor jenis soket dan slot berbeda tergantung jenis soket. Tentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor di motherboard. Umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan titik, segitiga, atau lekukan. Tegakkan posisi tuas pengunci soket untuk membuka. Kemudian masukkan prosesor ke soket dengan lebih dulu menyelaraskan posisi kaki-kaki prosesor dengan lubang soket. Rapatkan hingga tidak terdapat celah antara prosesor dengan soket. Kemudian turunkan kembali tuas pengunci. Terdapat beberapa jenis slot dari prosesor. Pasang penyangga bracket pada 2 ujung slot di motherboard sehingga posisi lubang pasak bertemu lubang di motherboard. Kemudian masukkan pasak, kemudian pengunci pasak dengan lubang pasak. Kemudian selipkan kart prosesor di antara kedua penahan dan tekan hingga tepat hingga masuk ke dalam slot. Dan proses selanjutnya adalah masang heatsink. Fungsi heatsink adalah membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor lewat konduksi panas dari prosesor ke heatsink. Untuk mengoptimalkan pemindahan panas, maka heatsink harus dipasang rapat pada bagian atas prosesor dengan beberapa klip sebagai penahan, sedangkan permukaan kontak pada heatsink dilapisi jen penghantar panas.
Bila heatsink dilengkapi dengan fan, maka konektor power pada fan dihubungkan ke konektor fan pada motherboard. Kemudian proses selanjutnya adalah memasang modul memori. Modul memori umumnya dipasang berurutan dari nomor soket terkecil. Berurutan pemasangan dapat dilihat dari diagram motherboard. Setiap jenis modul memori yakni SIMM, DIMM, dan RIMM dapat dibedakan dengan posisi lekukan pada sisi bawah pada modul. Cara memasang untuk tiap jenis modul memori yaitu jenis SIMM yang pertama, sesuaikan posisi lekukan pada modul dengan tonjolan pada slot. Kemudian masukkan modul dengan membuat sudut miring 45 derajat terhadap slot dan dorong hingga modul tegak pada slot. Tuas pengunci pada slot akan otomatis mengunci modul. Kemudian jenis DIMM dan RIMM. Cara memasang modul DIMM dan RIMM sama dan hanya ada satu cara sehingga tidak akan terbalik karena ada dua lekukan sebagai panduan. Perbedaannya, DIMM dan RIMM pada posisi lekukan. Rebahkan kait pengunci pada ujung slot. Sesuaikan posisi lekukan pada konektor modul dengan tonjolan pada slot, lalu masukkan modul ke slot. Dan kait pengunci secara otomatis mengunci modul pada slot bila modul sudah tepat terpasang. Proses selanjutnya adalah masang motherboard pada casing. Motherboard dipasang casing dengan skrup dan dudukan atau standoff. Cara pemasangannya sebagai berikut. Tentukan posisi lubang untuk setiap dudukan plastik dan logam. Lubang untuk dudukan logam atau metal spacer ditandai dengan cincin pada tepi lubang. Kemudian pasang dudukan logam atau plastik pada tray casing sesuai dengan posisi setiap lubang dudukan yang sesuai pada motherboard. Kemudian tempatkan motherboard pada tray casing sehingga kepala dudukan keluar dari lubang pada motherboard. Pasang skrup pengunci pada setiap dudukan logam. Kemudian pasang bingkai port I/O atau I/O shield pada motherboard jika ada. Pasang tray casing yang sudah terpasang motherboard pada casing dan kunci dengan skrup. Selanjutnya adalah memasang power supply. Beberapa jenis casing sudah dilengkapi dengan power supply. Bila power supply belum disertakan, maka cara pemasangannya sebagai berikut. Masukkan power supply pada rak di bagian belakang casing. Kemudian pasang keempat buah skrup pengunci. Kemudian hubungkan konektor power dari power supply ke motherboard. Konektor power jenis ATX hanya memiliki satu cara pemasangan sehingga tidak akan terbalik. Untuk jenis non-ATX dengan dua konektor yang terpisah, maka kabel-kabel ground warna hitam harus ditempatkan bersisian dan dipasang pada bagian tengah dari konektor power motherboard. Hubungkan kabel daya untuk fan jika memakai fan untuk pendingin CPU. Proses selanjutnya yaitu memasang kabel motherboard dan casing. Setelah motherboard terpasang di casing, langkah selanjutnya adalah memasang kabel I/O pada motherboard dan panel dengan casing. Pasang kabel data untuk floppy drive pada konektor pengontrol floppy di motherboard. Pasang kabel IDE untuk para konektor EDE primary dan secondary pada motherboard. Untuk motherboard non-ATX, pasang kabel port serial dan paralel pada konektor di motherboard. Perhatikan posisi pin 1 untuk memasang. Pada bagian belakang casing terdapat lubang untuk memasang port tambahan jenis non-slot. Buka skrup pengunci pada tertutup lubang port, lalu masukkan port konektor yang ingin dipasang dan pasang skrup kembali. Bila port mouse belum tersedia di belakang casing, maka kart konektor mouse harus dipasang lalu dihubungkan dengan konektor mouse pada motherboard. Hubungkan kabel konektor dari switch di panel depan casing, LED, speaker internal, dan port yang terpasang di depan casing bila ada ke motherboard. Periksa diagram motherboard untuk mencari lokasi konektor yang tepat. Dan selanjutnya adalah memasang drive. Prosedur memasang drive hard disk, floppy, CD-ROM, CD-RW, atau DVD adalah sama sebagai berikut. Copot pelet penutup bay drive atau ruang drive untuk pada casing. Masukkan drive dari depan bay dengan terlebih dahulu mengatur setting jumper sebagai master atau slave pada drive. Sesuaikan posisi lubang skrup di drive dan casing lalu pasang skrup penahan drive. Hubungkan konektor kabel EDE ke drive dan konektor di motherboard atau konektor primary dipakai lebih dulu. Ulangi langkah 1 sampai 4 untuk setiap pemasangan drive. Bila kabel IDE terhubung ke kedua drive, pastikan perbedaan setting jumper keduanya, yakni drive pertama diset sebagai master dan yang lainnya sebagai slave. Konektor IDE secondary pada motherboard dapat dipakai untuk menghubungkan dua drive tambahan. Floppy drive dihubungkan ke konektor khusus floppy di motherboard. Sambungkan kabel power dari satu daya ke masing-masing drive.
Baik, proses selanjutnya adalah memasang card adapter. Card adapter yang umum dipasang adalah video card, sound, network, modem, dan SCSI adapter. Video card umumnya harus dipasang dan diinstal sebelum card adapter lainnya. Cara memasang adapter yaitu pegang card adapter pada tepi, hindari menyentuh komponen atau rangkaian elektronik, tekan card hingga konektor tepat masuk pada slot ekspansi di motherboard. Kemudian pasang skrup penahan card ke casing, kemudian hubungkan kembali kabel internal pada card bila ada. Baik, proses yang terakhir adalah penyelesaian akhir. Pasang penutup casing dengan menggeser sambungan kabel dari satu daya ke soket inding. Kemudian pasang konektor monitor ke port video card. Setelah itu pasang konektor kabel telepon ke port modem bila ada. Kemudian hubungkan konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port mouse atau port serial tergantung jenis mouse. Kemudian hubungkan piranti eksternal lainnya seperti speaker, joystick, dan mikrofon bila ada ke port yang sesuai. Setelah itu periksa manual dari card adapter untuk memastikan lokasi port. Baik, setelah penyelesaian akhirnya, komputer yang baru selesai dirakit harus dapat diuji dengan menjalankan program setup BIOS. Cara melakukan pengujian dengan program BIOS sebagai berikut. Hidupkan monitor lalu unit system. Perhatikan tampilan monitor dan suara dari speaker. Program FOS dari BIOS secara otomatis akan mendeteksi hardware yang terpasang di komputer. Bila terdapat kesalahan, maka tampilan monitor kosong dan speaker mengeluarkan bunyi beep. Ya, seperti itu. Beep yang tidak mengenakan telinga secara teratur sebagai kode indikasi kesalahan. Periksa referensi kode BIOS untuk mengetahui indikasi kesalahan yang dimaksudkan oleh kode tersebut. Jika tidak terjadi kesalahan, maka monitor menampilkan proses eksekusi dari program POS. Tekan tombol interupsi BIOS untuk petunjuk sesuai di layar untuk masuk ke program setup BIOS. Periksa semua hasil deteksi hardware oleh program setup BIOS. Beberapa setting mungkin harus dirubah nilainya, terutama kapasitas hard disk dan boot sequence. Kemudian simpan perubahan setting dan keluar dari setup BIOS. Setelah keluar dari setup BIOS, komputer akan meload sistem operasi dengan urutan pencarian sesuai setting boot sequence pada BIOS. Masukkan disket atau CD bootable yang berisi sistem operasi pada drive pencarian. Baik, terima kasih telah menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Dan like kalau Anda suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tidur nyenyak, jalani hidupmu dengan tujuan. Kita mulai outro-nya. See you later, alligator. Bye.